Salam. Apa kabar? Masih semangat? Ya luar biasa ya. Kita selalu semangat di dalam Tuhan. Ya. Karena itu yang benar kita tetap semangat ya. Berapa hari ini saya sedikit mengalami gangguan, begitu kan? Ya. Karena ada semangat tadi kita menjadi kuat. Amin. Jadinya semangat ya. Selamat bergabung, ada jiwa baru kayaknya ini ya, dengan ibu yang baru datang ya. Selamat bergabung di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk pujian penyembahan. Kita berikan hidup kita kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Mari semua bangkit berdiri. Mari kita persembahkan hidup kita dalam satu sejenak. Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, Bapa. Kami dapat berkumpul di tempat ini karena begitu besar kasih mendalam hidup kami. Ini hidup kami, Bapa. Kami datang merendahkan diri di hadapan. Kami persembahkan seluruh tubuh jiwa kami kepada-Mu. Engkau yang berdoa di dalam hidup kami. Kami juga berdoa kepada saudara kami yang pada saat ini belum hadir maupun dalam perjalanan untuk menyertai hidup mereka, untuk hidup mereka yang sakit tersebut. Ini hidup kami, Bapa. Kami persembahkan hidup kami kepada-Mu. Darah Yesus menyelamatkan kami.
kemurahan begitu nyata dalam kehidupan kami dan pada hari di hidup kami Bapa. Kami persembahkan selalu hidup kami hanya untuk terus tidak memuliakan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Iya. Siapa diberkati hari ini? Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati karena kita merasakan kemurahan Tuhan itu begitu indah dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan mujizat. Biar bumi akan berlalu, kita tetap cinta Yesus. Amin. Mari kita akan lakunya. Biar bumi akan berlalu. Kita tetap semangat ya, walaupun bumi kita berlalu, kita tetap memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Amin. Mari kita akan melakukan pujian bagi Dia, bumi akan berlalu.
masa. Amin. Kita percaya, kita tetap cinta Yesus. Amin. Nah, kita akan lagu pujian lagi lebih bersemangat, bergairah lagi ketika kita bersukacita, bergembira. Semua beban penyakit, setiap doa permohonan saya percaya Tuhan pasti mendengarkan. Mari kita akan lagu pujian. Yesus kekasih jiwaku. Amin. Ya, dengan semangat ya, dengan gerakan berikan kemuliaan Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Haleluya.
Kita berdoa kepada Bapa yang baik, kepada nama Tuhan Yesus Kristus, kepada kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, dalam segala pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, biarlah pujian dan pujian untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Engkau tutup kudus hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita semua saudara di dalam Tuhan. Amin. Kita semuanya satu tubuh di dalam Tuhan.
siapapun dan dari manapun sepanjang kita berada dalam Kristus, kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saudara, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Ya, bisa tampil ya. Oke, Tuhan. Ya. Dari dalam kitab Ulangan pasal 8 ya, ayat 11 sampai dengan 20. Ya, pasal Ulangan 8 ayat 11 sampai dengan 20. Ini sambil berjalan saja Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Kami akan baca. Saya kasih judul saudara dari firman Tuhan ini, ya, dari firman Tuhan ini. Ayo, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan kasih setia Tuhan. Saudara selalu jadi kasih Tuhan. Pada hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini, Alkitab firman Tuhan ini disampaikan kepada orang Israel pada waktu itu. Pada waktu itu di mana adalah mereka mau menuju ke tanah Kanaan, ya. Mereka mau menuju ke tanah Kanaan. Pada waktu itu mereka dari peperangan. Nah, oleh Musa dikasih tahu pertama, jangan lupakan Tuhan. Ya, seperti dikatakan di dalam ayat 8, Ulangan 8 ayat 11. Sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan, mereka diberitahu oleh Musa, hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, ada suatu pesan sebelum mereka memasuki daerah baru. Ada suatu pesan yang betul-betul harus mereka ingat, di mana mereka jangan sekali-sekali melupakan Tuhan di dalam ayat 11. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, manusia itu ketika mereka menerima berkat yang begitu berlimpah, menerima berkat yang begitu banyak, orang dengan mudah sekali dapat melupakan Tuhan. Orang begitu gampang sekali melupakan Tuhan, seakan-akan karena sudah kaya, sudah diberkati Tuhan, sudah hidup senang, lalu mereka lupa kepada Tuhan. Dia tidak ingat bagaimana ketika waktu pada susah, pada waktu mereka masih sakit, pada waktu mereka masih menderita, pada waktu mereka masih kekurangan. Nah, ini betul-betul diwanti-wanti kepada orang Israel pada waktu itu. Ketika mereka pulang dari pembuangan, ketika kamu sudah diberkati, jangan lupakan Tuhan. Ya. Ketika kamu sudah hidup dalam kemewahan, sudah hidup dalam yang keenakan dan lain sebagainya, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan kasih setianya. Hosea pasal 13 ayat 6. Di sana dikatakan, ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku, kata Tuhan. Setelah mereka kenyang, mereka melupakan aku. Setelah mereka berkata, mereka melupakan aku, kata Tuhan. Ini Tuhan sendiri berkata seperti yang kita Hosea. Berapa banyak orang begitu mereka diberkati Tuhan, mereka menggampangkan sekali di mana mereka seharusnya mereka ingat akan Tuhan pada hari-hari Sabat, pada hari-hari Minggu, di mana mereka sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka mulai meninggi. Mereka mulai sombong, ya. Mereka mulai tinggi hati. Mereka seakan tidak perlu Tuhan lagi. Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua yang disampaikan oleh Musa adalah satu, jangan tinggi hati. Ketika engkau memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang begitu berlimpah susu dan madu, kalau Indonesia dibilang adalah
ditanam menjadi tumbuhan, bisa tumbuh. Jangan tinggi hati. Tinggi hati itu suatu sikap di mana itu mereka merupakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan, seakan-akan bahwa itu adalah merupakan hasil dia sendiri. Oh, aku bisa kaya, aku bisa hebat, aku diberkati Tuhan. Itu adalah bukan karena Tuhan, tapi karena aku bekerja, seakan-akan seperti itu. Saudara, apa artinya pekerjaan kita? Apa artinya kesehatan kita? Kalau hidupku tanpa Tuhan atau melupakan Tuhan, gak ada artinya. Itu sekali lagi dipesan oleh orang, jangan sombong, jangan tinggi hati. Mau diberkati, jangan tinggi hati. Mau diberi kekayaan, jangan tinggi hati. Kedua hal ini disampaikan Musa kepada orang Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Nah ini saudara, betul-betul. Jadi sebelum mereka itu memiliki daerah baru, sudah dipesan oleh Israel. Karena dilakukan seperti itu, mereka melupakan Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan kita? Kita 2 hari lagi itu akan masuk ke tanah perjanjian, itu akan masuk tahun 2025. Apa yang akan kita lakukan? Kita hari ini berada di minggu ke-52 dari tahun 2024. Hari ini 2 hari lagi kita sudah memasuki tahun baru. Kalau Israel pada waktu itu akan memasuki tanah perjanjian, tanah yang baru yang dijanjikan Tuhan, kita 2 hari lagi masuk pada tahun baru, tahun 2025. Apa yang kita lakukan tinggal 2 hari ini? Orang seringkali itu dia mempergunakan waktu ini untuk merenungkan perjalanan hidup yang sudah dilalui, khususnya tahun 2024. Saudara sebagai kasih Tuhan, mereka mencoba renungkan ada beberapa pertanyaan ini, saudara. Apakah kita adalah umat Tuhan yang disebut orang Kristen? Selama tahun 2024, apakah betul aku ini umat Tuhan yang disebut orang Kristen? Jangan-jangan aku ini mengaku umat Tuhan, tapi aku bukan orang Kristen. Banyak orang Kristen yang bukan orang Kristen yang benar. Mereka lahir dari Kristen, tapi tidak menjadi Kristen yang benar. Mereka menjadi umat Tuhan, tapi tidak menjadi orang Kristen. Kalau orang Kristen, dia ada betul-betul murid Kristus. Dia taat kepada Kristus. Itu sebabnya ini perlu kita ingat dan kita renungkan. Selama tahun 2024 itu, saudara semua dikasih oleh Tuhan, benarkah aku ini umat Tuhan yang seorang Kristen? Betul apa tidak? Apakah selama itu aku sudah jalankan sebagai murid Kristus? Apakah selama tahun 2024 atau mungkin sebelum itu lagi kami, saya dan kita semua sudah menjalankan sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen atau belum? Kan banyak orang aku umat Tuhan, tapi mohon maaf, kadang-kadang perbuatan, perkataan, perilaku tidak seperti orang Kristen. Ini kan mengerikan sekali, ya. Saudara semuanya dikasih Tuhan. Nah, firman Tuhan di atas, saudara, sekaligus itu mengingatkan kita semua, ya, untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita alami di tahun 2024, apa yang sudah kami alami, apa yang sudah kita alami, sampai secara pribadi, mungkin juga keluarga, antar teman, antar tetangga, apa yang sudah terjadi, orang tua dan anak dalam pelayanan dengan jemaat yang lain seperti apa, ya. Kalau dalam perusahaan dengan antara atasan dan bawahan seperti apa, ya. Kita semua adalah umat Tuhan, tapi sudahkah kita sebut sebagai umat Kristen? Yang kedua, saudara, yang kedua, apakah kita setia melakukan perintah Tuhan atau lalai untuk hidup taat? Selama tahun 2024, kita renungkan saja, kita nggak usah melihat orang lain, diri kita sendiri. Selama tahun 2024 ini, apakah aku ditaat kepada Tuhan? Atau aku banyak lalainya kepada Tuhan? Kalau aku lalai karena apa? Kalau aku taat karena apa?
ingat lagi selama tahun 2024. Kalau aku taat, apakah aku taat menjalankan perintah Tuhan atau taat kepada orang yang saya takuti? Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, apakah keberhasilanku membuat aku mengasihi Tuhan atau melupakan Tuhan? Sekali lagi saudara, aku sudah berhasil. Aku sudah diberkati Tuhan dengan berlimpah. Tetapi adalah pertanyaan, apakah keberhasilan itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan atau semakin kita jauh daripada Tuhan? Banyak orang, sekali lagi saudara, seperti dikatakan dari kitab Hosea tadi, begitu mereka kenyang, begitu mereka senang, mereka lupa Tuhan. Orang yang pertama sakit kemudian disembuhkan, mereka lupa Tuhan kalau semua datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, apakah ketika aku berhasil, keberhasilan itu membuat semakin aku dekat kepada Tuhan atau tidak? Ada aku bersyukur atau tidak? Atau jangan-jangan aku malah melupakan Tuhan? Ketika aku sudah mendapatkan pekerjaan, aku semakin taat kepada Tuhan atau tidak? Ketika aku sudah mendapatkan pasangan hidup, aku bersyukur kepada Tuhan atau tidak? Tadi malam saudara, sore, kami perjalanan dari Pangkalan Bun. Perjalanan kami langsung kembali ke B4. Tapi kami teringat orang tua kami ada di Rungo, di kilometer 102. Akhirnya kami berjalan ke sana, naik motor bersama istri. Pulang dari sana jam 2, sampai di rumah jam 6 sore. Kalau saya hitung-hitung, dari Pangkalan jam 8 sampai rumah jam 6 sore sampai B4. Itu kalau saya hitung-hitung, itu kalau saya luruskan tembus Palangkaraya itu tembus Palangkaraya 10 jam kami naik motor. Apa yang terjadi? Kebelakang. Motor itu mundur gak bisa, maju gak bisa. Istri saya pun juga sakit-sakitan, saya sendiri pun juga mangkap. Bingung kami. Sore-sore ini ada orang lewat atau enggak? Yang dalam hati saya berpikir begini, tidak mungkin Tuhan tidak meloloskan saya. Jadi berbagai cara kami coba. Kami angkat beratnya, bukan main, lengket itu tanah itu menggigit daripada motor. Di perbatasan ladang B4 dengan Medco. Mantap kami di sini. Kami cari kayu, kami angkat rodanya. Istri saya pegang di belakang, saya naik ke depan, saya tarik. Gas pelan saya tarik, gas pelan saya tarik. Istri saya ngegas, saya narik dari depan. Sampai di rumah jam 6, badan penuh lumpur. Berlumpur itu bau busuk daripada daun sawit luar biasa, penuh di badan. Nah, saya mengingat ini. Jika ini tidak karena Tuhan, mungkin motor itu akan kami tinggal di situ, kami pulang jalan kaki saja. Saya ingat ini adalah ini perbuatan Tuhan. Kami diberikan hikmat, istri saya cari kayu, saya angkat, saya cokel, puji Tuhan bisa. Jalan saudara, motor itu ban itu separuh. Jadi betul-betul kami kok tenaga yang sudah tua kayak gini, aduh udah payah pokoknya. Tapi yang saya bersyukur saudara, sekali lagi, ini kalau tidak perbuatan Tuhan, tidak mungkin saya bisa lolos. Kecuali saya menunggu mujizat, orang datang tolong kami. Tapi oleh karena campur tangan Tuhan, puji Tuhan, jadi kami sampai jam 6 sampai di rumah. Jam 6 sore, maka saya bilang sama istri, ini kalau kita hitung, ini sampai Palangkaraya di hari ini kita. Nah, saudara semua dikasih oleh Tuhan ya. Coba renungkan saudara. Ketika kita berhasil, ketika kita sukses luar biasa, ketika kita menikmati kejayaan, menikmati zaman keemasan daripada ekonomi kita, apakah itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan? Ya, atau malah membuat semakin jauh daripada Tuhan? Karena banyak orang begitu punya uang, mereka suka jalan-jalan. Hari ini saudara, kami mendengar ada orang
Hari ini jalan-jalan jauh ya pokoknya, karena punya uang. Ya, jauh. Dan apa yang terjadi? Saya dengar dia jalan-jalan, sawahnya dicuri orang. Ya, saya dicuri orang. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, oke lah saudara, ya itu masalah mereka. Tetapi yang perlu kita tanyakan adalah kepada diri kita sendiri. Apakah ketika kita berhasil, itu justru membuat kita jauh dari Tuhan atau semakin dekat kepada Tuhan? Saya bersyukur, kami bersyukur ketika kami diloloskan oleh Tuhan pada malam tadi. Yang ketiga, apakah yang mendominasi kita selama tahun 2024? Apa yang mendominasi kehidupan kita? Kebaikan atau keburukan? Selama tahun 2024 ini apa yang kita kerjakan? Kebaikan atau keburukan? Kalau kita berbuat sesuatu, berbuat baik, atau berbuat buruk? Mana yang mendominasi kehidupan kita? Ya. Apakah yang mendominasi kita di tahun 2024 kebenaran atau kesalahan? Yang kita lakukan itu kebenaran atau kesalahan? Kebenaran dalam arti kebenaran firman Tuhan, kebenaran bukan pandangan manusia. Kita perlu koreksi. Saya perlu koreksi diri saya. Saya perlu introspeksi pada diri saya selama tahun 2024, apa yang saya lakukan? Jika salah bagaimana? Jika baik atau jika benar bagaimana? Kembali. Apakah yang mendominasi kita di tahun 2024? Keberhasilan atau kegagalan? Aku banyak gagalnya ini, aku banyak berhasilnya. Puji Tuhan jika banyak berhasil. Puji Tuhan jika keberhasilan itu mengantarkan kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan jika kejayaan kita mengantarkan kita semakin dekat kepada Tuhan. Tapi jika kegagalan yang kita alami, masalahnya adalah apa? Ya, masalahnya apa? Kenapa kita bisa gagal? Saudara semua yang dikasihi Tuhan, apakah pencapaian hidup yang membawa kita pada prestasi keberhasilan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, atau membuat kita semakin sombong dan tinggi hati? Jangan-jangan kegagalan membuat kita malah tinggi hati. Saudara semua dikasihi Tuhan, satu hal saja saudara, untuk memasuki tahun 2025, pertahankan yang baik. Amin. Amin. Pertahankan yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Sudah, tinggalkan yang tidak baik. Jika ini yang kita lakukan, maka pada tahun 2025 kita akan semua kebaikan akan mendominasi dalam kehidupan kita. Kita ini orang-orang yang beroleh anugerah, orang-orang yang mendapatkan kemurahan, keselamatan di dalam Yesus. Kita terpanggil untuk melakukan perbuatan baik. Kita terpanggil untuk melakukan sesuatu yang baik sebagai wujud ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan sudah diberikan kepada kita. Nyata tanggal 25 Desember kemarin sudah kita peringati bahwa kita diberikan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Cara bersyukur apa? Lakukan perbuatan yang baik. Pertahankan kebaikan kita dulu di tahun 2024 sampai tahun-tahun ke depan. Ya. Perbuatan baik bukan untuk mendapatkan surga. Perbuatan baik bukan untuk mendapatkan hidup kekal. Tidak. Perbuatan baik apapun gak akan bisa mengantarkan kita ke surga. Kalau perbuatan baik itu bisa membawa kita ke surga, Yesus gak perlu turun. Allah tidak perlu menjadi manusia. Hanya itu yang dapat kita lakukan supaya menyenangkan hati Tuhan. Kita mau tidak mau lakukan yang baik. Jika ada sesuatu yang tidak baik, bertobat. Oh, aku turut melakukan kejahatan, sudah bertobat, hentikan. Jangan
Yang berikutnya saudara, ketika kita diizinkan Tuhan masuk di 2024, tinggal 2 hari ini kesempatan bagi kita untuk introspeksi. Ya. Bukan kebetulan Bapak Ibu, kalau saya bersama istri, saya bersama Bapak Ibu Saudara semuanya, bahkan juga bersama Pak Yanko yang baru datang dari Papua, boleh bersama-sama dengan kita. Ya, ini suatu kesempatan yang baik. Kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini berarti jika kita masih ada saat ini kesempatan bagi kita semuanya untuk introspeksi, untuk melihat diri kita sendiri. Kesempatan untuk melihat evaluasi, mengevaluasi diri kita. Nggak perlu mengevaluasi orang lain, evaluasi diri kita saja. Seperti pertanyaan-pertanyaan di atas, apakah keberhasilan membuat aku jauh dari Tuhan? Apakah keberhasilan membuat aku dekat kepada Tuhan? Apakah keburukan mendominasi aku? Apakah aku selama tahun 2024 itu adalah taat kepada Tuhan atau aku lalai kepada perintah Tuhan? Nah, ini masih ada waktu. Jika kita saat ini masih ada, ini waktunya introspeksi. Ini waktunya untuk melihat diri kita masing-masing. Karena tidak banyak saudara orang yang menggunakan kesempatan ini. Sebenarnya banyak orang, tapi banyak orang yang lupa bahwa kesempatan tidak mereka pakai untuk introspeksi diri. Agar apa? Di tahun yang baru kita nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita tidak mengalami kegagalan yang sama. Tidak mungkin kita akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Harusnya begitu. Kalau dulu saya jatuh karena ini, ya jangan lakukan. Saya sadar dulu, saudara. Kira-kira dulu saya jatuh karena apa? Maka saya nggak mau lakukan lagi. Saya berhenti, saudara. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kesempatan introspeksi. Saat kita mengalami kesenangan hidup, lihatlah itu sebagai kesempatan saudara supaya kita menjadi berkat bagi sesama. Ya. Tidak mengulang kesalahan sama. Kemudian berikutnya adalah saat diberkati, hidup senang adalah kesempatan menjadi berkat bagi sesama dan semakin taat kepada Tuhan. Engkau diberkati, engkau diberikan berkat Tuhan yang luar biasa. Ini kesempatan yang bagus. Dulu ketika nggak punya apa-apa, mau memberikan sesuatu saja nggak ada. Tapi sekarang boleh diberkati. Inilah waktu yang tepat untuk berbuat baik sesama juga kepada Tuhan. 2 bulan yang lalu, ada seorang yang begitu sangat diberkati oleh Tuhan. Ya saya katakan sangat luar biasa, karena dia mengadakan KKR, di mana saya bersama Pak Ali juga hadir di Palangkaraya. Kami perkirakan kami sempat ngobrol di sini, pengurusnya itu kurang lebih habis 5 miliar. Mulai dari Pangkalan Bud sampai Palangkaraya. Semua yang biaya ditanggung, hotel kami ditanggung, bis kami ditanggung, makan kami ditanggung selama 3 hari. Kami sempat berpikir begini, Pak, jika Bapak punya uang seperti itu, kenapa Bapak tidak salurkan kepada gereja saja? Misalnya gereja kami, ini Pak Mati saya kasih 50 juta atau 100 juta, itu kan ada apa-apanya. Oh tidak Pak. Saya lebih senang orang yang semua menjadi berkat. Saya tidak mau terjadi pada intern gereja saja, tetapi orang yang belum mengenal Tuhan pun juga tahu bahwa kita yang sudah diberkati Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan saudara percaya atau tidak, kami pulang pun dari Palangka, kami juga masih dikasih uang saku lagi. Ini luar biasa, saudara. Sudah makan ditanggung, pulang dikasih uang saku lagi. Ini diberkati Tuhan.
hari ini kami berdengar orangnya masih berada di Cina. Ya, banyak sekali apa yang dilakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Luar biasa banget saya. Mereka ini introspeksi, bertanya, apakah aku saat diberkati oleh Tuhan, saat hidupku senang, itu adalah kesempatan bagiku untuk berbuat kepada sesama? Apakah itu kesempatan bagiku untuk mendukung pelayanan? Saudara semua yang kami hormati, penting untuk hal seperti ini, saudara. Ya. Dan saat saudara kita mengalami percobaan, pergumulan hidup, Tuhan pun juga tidak pernah melupakan kita. Ya, tidak pernah melupakan kita. Nah, fakta yang terjadi saudara, satu, orang sering berseberangan prinsip dengan orang lain. Saya mungkin orang paling sering berseberangan dengan orang lain. Terlebih jika itu berbicara tentang kebenaran atau firman Tuhan. Saya paling sering berseberangan dengan orang lain. Di luar firman Tuhan pun kita sering berbeda pendapat. Kita sering berbeda argumentasi. Kita sering berbeda ide dan lain sebagainya. Dalam hal pembangunan, saya sering berbeda ide dengan Pak Ali. Pak Ali maunya begini, saya maunya begini. Ini suatu fakta. Tetapi perbedaan bukan berarti adalah membuat kita itu jauh. Ini fakta yang terjadi. Yang kedua, dalam hidup ada yang harus kita telan. Apa itu? Keputusan. Mau nggak mau, keputusan yang sudah kita ambil, ya itu harus kita makan itu. Walaupun itu pahit. Begitu kan? Keputusan kamu, itu keputusan Anda. Harus kamu lakukan. Kecuali Anda mau bertobat kalau keputusan itu adalah tidak benar. Tapi kalau benar, ya silakan dijalankan. Dalam hidup harus ada sesuatu yang ditelan. Apa itu? Ada harus diterima, walaupun sakit. Yaitu apa? Kepergian. Mungkin kita ditinggal oleh orang-orang yang kita sayang, orang yang kita cintai. Begitu. Kita terima. Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, ini fakta hidup. Ada keadaan manis, ada keadaan yang pahit, ada keadaan suka dan duka. Saudara semua dikasih Tuhan. Nah ini, kadang-kadang kita dapat empedu, betul ya? Kadang-kadang kita dapat madu. Ada madu, ada empedu. Ini kehidupan, ini suatu fakta kehidupan. Tetapi jangan sampai hal-hal seperti ini itu kita membagikan jauh dari Tuhan. Setiap orang itu punya ujian sendiri-sendiri. Ada yang lulus, ada yang tidak. Mereka yang tidak lulus, ya sudah gagal. Tapi mereka yang lulus, jalan terus. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara bersyukur. Apa? Di dalam Mazmur 106 ayat 1. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan tetap setia. Mengapa kita tidak bersyukur kepada Dia? Coba kembali lagi renungkan perjalanan hidup kita di tahun 2024. Kita akan menemukan sesuatu yang indah di sana. Yaitu tadi, dalam keadaan sulit Tuhan tolong kita. Dalam keadaan susah Tuhan hiburkan kita. Dalam keadaan motor kami kepelantar, kami diberikan kekuatan dan pikiran sadar oleh Tuhan untuk melakukan suatu apa. Ini suatu yang indah. Ya. Kalau kita melihat hal-hal yang demikian, perbuatan-perbuatan mujizat yang dilakukan Tuhan kepada kita, ini adalah sesuatu yang menghibur kita. Ya. Dalam keadaan susah Tuhan bersama dengan kita, dalam keadaan sakit Tuhan bersama dengan kita, dalam masa-masa pencobaan Tuhan bersama dengan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun ada tantangan, walaupun ada pencobaan, ya, walaupun banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi coba renungkan saudara, maka kita akan buat sesuatu yang indah. Apa itu? Apa? Tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya.
indahnya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang berikutnya saudara, Dia adalah Immanuel dan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bukan hanya sebentar, tapi sampai akhir zaman. Ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Seperti disebutkan di dalam Matius pasal 1 ayat 23 maupun Matius 28 ayat 20. Yang berikutnya, selalu ada harapan. Di tahun 2024 pasti ada harapan. Yang jelas hidup ini tidak selalu mulus. Hidup ini tidak selalu lancar dan baik-baik saja. Tetapi apa yang terjadi adalah kita punya Tuhan yang dapat kita andalkan. Mungkin tidak lancar, mungkin tidak seperti yang kita inginkan, tapi kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Jadi tidak usah khawatir. Tetaplah song-song tahun baru dengan tatapan kepastian dan rasa optimis. Pasti berhasil. Amin. Ya. Kita di sini paling cuma beberapa orang. Memang kalau dilihat kakak banyak, tetapi yang datang kadang-kadang tidak lebih banyak daripada vas bunga yang ada di tempat ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita orang-orang yang setia, sebagaimana Tuhan yang lebih dulu setia kepada kita. Ya. Tapi biarpun seperti apa, walaupun cuma beberapa orang yang ada di tempat ini, kalau kita memiliki kesetiaan, kerinduan yang besar ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan, ini mukjizat yang luar biasa. Kita optimis pelayanan akan terus berjalan. Kita optimis kita akan memiliki harapan. Tuhan yang memulai pelayanan di tempat ini, maka Tuhan pula yang akan membacking kita, memfasilitasi kita. Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang repot. Ya. Saya menyuruh orang, saya yang repot. Tuhan menyuruh kita, Tuhan yang repot. Nah, Tuhan tadi menyertai kita. Ya, Immanuel bahkan sampai akhir zaman. Berikutnya saudara, jika saat ini sedang susah, kalau hari ini mungkin saudara masih banyak pergumulan, masih banyak pergulatan hidup, masih banyak pergumulan hidup, masih ada yang sakit, masih ada yang lemah, masih ada yang kurang ajar, mungkin juga masih ada persoalan-persoalan lain. Ingatlah akan pertolongan Tuhan di masa lalu. Maksudnya begini, kalau tahun lalu, tahun 2020, Tuhan menolong saya, hari ini tidak mungkin Tuhan tidak menolong saya. Kalau tahun 2023 Tuhan itu menolong keluarga kami, maka tidak mungkin hari ini Tuhan tidak menolong keluarga kami. Ucapkan syukur, arahkan mata dan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menolong. Amin. Berapa banyak saudara ditolong di tahun 2024? Ya. Berapa banyak saudara? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Berkali-kali ya. Berkali-kali. Berkali-kali tidak terhitung. Sebaliknya, berapa kali meninggalkan Tuhan? Gak terhitung Tuhan. Nah, ada pertanyaan begini saudara. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, dengan orang yang jauh dari Tuhan, mana yang lebih mudah meninggalkan Tuhan? Ya? Orang yang semakin dekat kepada Tuhan dengan orang yang jauh dengan Tuhan, mana yang lebih mudah meninggalkan Tuhan? Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, dia akan sulit meninggalkan Tuhan. Tapi orang yang jauh dengan Tuhan sangat gampang sekali. Karena apa? Udah lupa, nggak perlu Tuhan lagi karena jauh. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, arahkan mata hati kita, maka Tuhan pasti menolong. Ya. Bapak saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ini saudara. Berganti tahun manusia bertambah usia, betul ya? Berganti tahun manusia bertambah usia. Setidaknya berganti tahun tidak sekedar berganti angka atau bertambah usia, tetapi tambah hidup berguna. Haleluya. Nah, apa artinya bertambah usia? Kalau nggak ada gunanya buat orang lain, nggak ada gunanya buat pekerjaan Tuhan. Nggak ada gunanya. Kita diberkati untuk memberkati. Kita ini adalah alatnya Tuhan, alat kebenaran Tuhan.
nggak ada gunanya. Ya. Kalau hanya berganti angka saja tidak ada gunanya. Berganti tahun manusia bertambah usia. Setidaknya berganti tahun tidak sekedar berganti angka atau bertambah usia, tetapi tambah hidup berguna. Haleluya. Amin. Gak perlu kita kaya dulu, tapi sepanjang kita punya tenaga, apa yang kita bisa kerjakan, lakukan. Kami di rumah punya apa, saudara? Kami hanya punya niat, kami hanya punya pikiran, tapi itu yang dapat kami lakukan. Saya sadar, kami sadar, Tuhan, aku ini alatmu. Itu yang membuat saya itu ringan melangkah kemana-mana. Sampai kami mau ke Pelater di BJAP jam setengah 10 malam, kami tidak tahu mau minta tolong siapa. Sama kejadiannya, motor kami juga kepatak di situ, macet di situ, nggak bisa kemana-mana. Bersama istri juga berdua, hujan, gerimis. Kalau sampai nggak bisa terangkat, paling kami tidur berdiri di pohon sawit itu jam setengah 10 malam. Tapi kenapa ini kami lakukan? Tuhan, kami ini alatmu. Jika kami berangkat ke BJAP, itu karena kami alatmu, kau suruh kami berangkat. Tidak mungkin kau tidak menemani saya bersama istri. Saya sadar, saudara. Kita ini apa? Kita ini corongnya Tuhan. Ya, corongnya, megafonnya Tuhan. Tuhan suruh apa berangkat. Ya. Ini bertambah usia, hidup bertambah berguna. Tapi berguna untuk sesama, berguna buat pekerjaan Tuhan. Aku mau topang gereja ini, aku mau topang pelayanan ini. Luar biasa, ya. Luar biasa. Kemarin kami di Panawan, saya bilang sama seseorang, apa artinya gereja besar? Ya, apa artinya gereja itu besar? Tapi kalau tidak ada yang namanya niat untuk membuka cabang di daerah-daerah. Kita ini kan punya tugas amanat agung, kerjakan itu. Karena kalau enggak, saya bilang itu gereja akan menjadi museum rohani lama-lama. Habis orang itu menjadi museum rohani, itu sebabnya saya bilang gereja besar kalau tidak bisa merawat dirinya sendiri, terlebih juga tidak bisa penginjilan kemana-mana karena badannya besar. Kami saudara, kas diakonia rata-rata kosong. Karena apa? Kalau kami ada kas sedikit, tahun 200.000, siapa yang berbantu kami kasih. Kenapa? Karena itu uang diakonia untuk orang lain, bukan untuk kebutuhan dalam negeri kita. Kas kosong nggak masalah, nggak punya kas diakonia nggak masalah. Kalau orang sakit kita bantu, ada tetangga gereja kebangun gereja kita bantu. Gak peduli itu gereja di atau sinode mana kita kasih. Kalau kita tumpuk uang buat apa diakonia? Nggak ada guna. Supaya apa? Kita berguna. Kita tahu saudara, kita ini pembangunan kita untuk pakan itu belum selesai. Tapi karena diakonia bukan milik kita, kita juga nggak berani pakai itu untuk orang lain. Kita nggak berani pakai. Nah ini luar biasa. Kita mengerti porsi kita, ya. Dengan bertambahnya usia, hidup kita semakin berguna. Pada itu pekerjaan Tuhan. Orang yang berguna bagi pekerjaan, dia akan berguna untuk sesama. Itu pasti. Bahwa itu yang diberkati oleh Tuhan, ya. Nah. Akhirnya saudara, selamat mengakhiri tahun 2024, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Jika kita boleh ada sampai hari ini, Tuhan itu adalah terus menolong kita. Ebenezer artinya apa? Sampai di sini kita berada di sini karena Tuhan menolong kita. Amin. Ya, saya udah ngomongin musik untuk mencoba depan. Ya. Dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Dia adalah Immanuel, Allah bersama dengan kita. Dia Ebenezer, dia adalah Immanuel. Oleh sebab itu saudara semua dikasih Tuhan, di akhir 2024 ini memasuki tahun baru, jangan pernah melupakan kasih setia Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Ya. Pertolongannya yang sudah dia lakukan berkali-kali kepada kita. Kita akan satu pujian kepada Tuhan.